Kiai Haji Khairuddin terkait mengenai evaluasi dan tindak lanjut dari seminar Al-Quran ini. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan sebagai evaluasi dan untuk tindak lanjut program kita. Pertama, tadi pretest, saya kan tadi awal sudah pretest. Pretest itu kalau umpamanya dimasukkan asesmen ke LSB, yang lulus hanya 14 dari jumlah 260. Lulus 14 kok dikeplok gitu. Ini nanti kami tidak bisa memberikan surprise apa-apa. Kalau mungkin masih ada buku, nanti kami kasihkan buku penulisan, cara menulis ada di sana. Mungkin bisa disiapkan oleh relawan. Buku turutan itu bisa nanti untuk kenang-kenangan bagi yang sudah. Sebagai respon kami dengan ada 14 orang. Buku turutan cara menulis Al-Quran dengan metode FTL. Satu itu. Nah, sekarang titik lemah Ustaz Adam bisa ditayangkan ini tadi. Mari kita evaluasi diri kita kaitannya dengan penulisan. Kalau bacaan sudahlah, dengan nanti kalau hari ini mungkin belum lengkap, tampaknya masih ada jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Kami LP4Q dan FKPQ ya ada rembukan kecil bagaimana jalan keluarnya, karena ini posisinya jumlah di Surabaya itu ada kurang lebih 13.000 guru Al-Quran, sedangkan posisi hari ini masih 260. Nah, mungkin itu dulu. Nah, gitu. Oh iya, ada 14 nih. Oke, nanti bisa. Coba ini. And then center. Kita lihat ke layar. Untuk evaluasi kita, paling banyak. Ini yang seperti ini ada tadi beberapa. Ini fatal banget. Ini fatal banget. Kalimat ta'awudnya a'udhu juga, billahnya juga salah, minasyait juga salah. Ini jali, salah itu jali sudah parah ini. Satu ini contoh kesalahan fatal. Basmalahnya nasib lumayan, Rahmanir-Rahim, oke. Tapi ketika apakah kurang memperhatikan sebentar bawahnya ada kalimat Shadaqallahul Azim. Tadi kan saya sampaikan bahwa yang ketiga itu hauqola. Hauqola itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh sampai billah, boleh diteruskan aliyil azim. Tapi jenengan menulisnya apa salah dengar atau memang tidak tahu, ternyata ditulis Shadaqallahul Azim. Padahal Shadaqallahul Azim itu adalah tasdid. Nah ini. Kemudian ta'awud ini ada lagi contoh. Nah, salah juga a'udzubillah sama lam jalalanya enggak ada. Di sini lam jalalanya ada. Ini ruwata di mana-mana. Sama saya Kiai Muhyiddin sudah keliling se-Indonesia, rata-rata menulis billah itu macam ini, masih banyak yang seperti ini. Padahal ini kalimat pokok kaitannya dengan Allah. Tidak boleh terjadi lagi setelah panjenengan mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Kemudian ini sudah oke, masuk, tapi tetap masih belum masuk kaidah. Belum masuk kaidah. Mana-mana huruf yang gantung, mana-mana huruf yang di atas garis, mana yang di tengah garis.
itu di sini ada aturannya. Nah itu tidak bisa, tidak mungkin kita ajarkan pada pertemuan ini. Makanya ada tindak lanjut, bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian ini kasihan, ini Ustaz tadi ada ini yang tidak tahu sama sekali atau gimana ya, nulisnya apa ya, ta'awud jadi tulis Latin ini ya, ini ditulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan bahasa Latin. Tidak, apakah tidak punya kemampuan? Tidak apa-apa, memang kita tidak apa-apa, kita ini belajar sama-sama, kita semua belajar, cuma ini bagian dari evaluasi kita. Nah, sudah, kemudian di sini Ustaz Adam tadi sudah dibuka isinya. Tadi. Sudah, saya tidak lama, hanya 10 menit saja kok. Mungkin termasuk evaluasi ini. Tadi yang ini kok tidak dibuka. PPT. Sini dulu. Program kita bersama-sama, sebagaimana awal sudah sampaikan, kita ini punya proyek besar, yaitu menyongsong Indonesia emas, masih kurang 20 tahun. Untuk itu, maka kita dalam 100 tahun Indonesia harus kembali ke Khitoh 45. Khitoh kita adalah ke 45. Meminjam istilah NU pada waktu itu, kembali ke Khitoh 26 kelahirannya. Kelahiran kita, merdeka Indonesia adalah tahun 45. Maka untuk menuju Indonesia emas adalah kita kembali ke Khitoh 45. Apa yang ditancapkan oleh para pahlawan, yang ditancapkan, yang dipesankan adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dipesankan jiwa didulukan, paling tidak disertakan bersama-sama, gerak bersama, bangun jiwa dan badan. Kita semua punya kewajiban, kita tidak boleh membiarkan. Pemerintah punya kewajiban membangun dua-duanya. Makanya kemudian Kiai Muhyiddin memperjuangkan bagaimana kalau berbagai macam keilmuan, bangunan-bangunan umum, bangunan-bangunan badan, fisik, semuanya difasilitasi dengan uang negara. Maka kemudian sing bagian bangun jiwa yang kudu diperhatikan lah paling tidak itu. Meskipun kita dibimbing oleh kiai-kiai kita, mulai ngaji ojo pingin golek duit, ada pesan gitu. Oke, itu mungkin bagi panjenengan, tapi kami ngerasa sebagai saudara panjenengan yang bergelut dalam selama ini memantau, melihat bagaimana kondisi teman-teman guru-guru TPQ, guru-guru ngaji. Setiap saat berembuk sama Kiai Muhyiddin dan teman-teman, termasuk Kiai Alfan, mikir konco-konco ini yang mereka itu dino-dino ikut membantu pemerintah dalam membangun jiwa, kemudian berupaya paling tidak bagaimana pemerintah mengapresiasi perjuangan pembangunan ini. Yang alhamdulillah tadi saya sebutkan bahwa di Surabaya, menurut pengetahuan saya, satu-satunya di Indonesia terbesar. Menurut saya belum tahu bagaimana kabupaten kota yang lain. Cuma menurut pengetahuan saya, se-Indonesia terbesar bagi guru-guru TPQ mendapatkan insentif adalah di Surabaya. Paling besar, 700. Ini yang patut kita apresiasi. Sudah, kita masuk ke sini sebentar. Sudah, ini sudah. Ketahuilah. Nah, pesan saya diantaranya, pertama kita niat. Niat kita tidak lepas dari kalimat ini. Ada kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini ada kalimat nahnu. Nahnu ini berarti seolah-olah, sepertinya orang yang tidak paham bahwa nahnu itu adalah Allah, murni Allah. Ada yang menyatakan Tuhan itu tidak satu. Itulah sindiran seorang biarawati kepada seorang guru ngaji, Mbak, pangeran sampean ning wong Islam gak siji, tapi banyak. Guru mengaji, enggak, Tuhanku satu. Dalilnya mana, Mbak? Qul huwallahu ahad. Tapi ketika guru ngaji disodori, lah itu inna nahnu, sesungguhnya kami. Nahnu itu punya arti kami. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Yang telah menurunkan Al-Quran adalah kami. Ketika seorang guru TPQ ditanyai, nahnu itu berapa?
Dia menjawab, banyak. Nah, berarti Tuhan itu juga banyak. Makanya Mbak, sampai orang-orang Islam, jangan nyindir kami, orang Kristen, yang katanya musyrik lah, trinitas lah, masuk neraka lah. Saat temennya podo, orang Kristen Tuhannya ya boleh begitu banyak, sampai dia podo akeh. Jadi kudu rukun kabeh gak usah tukaran. Padahal di sini punya arti lain. Bahwa nahnu di sini adalah bahwa itu pernyataan Allah, bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran. Dan sekaligus nahnu di sini ini menjaganya, innalahu lahafidun, yang menjaga Quran ya Allah. Tetapi untuk diketahui, tetapi selain Allah ternyata ada pihak lain yang ikut menjaga Al-Quran. Siapa yang ikut menjaga? Siapa yang ikut menurunkan? Malaikat Jibril ikut menjaga Al-Quran. Nabi Muhammad ikut, para rasul, para sahabat ini. Nabi Muhammad menjaga, para sahabat ikut menjaga. Diteruskan para ulama, kita semua ini datang ke tempat ini ikut menjaga Al-Quran. Artinya apa? Bahwa di sini nahnu inna nazal ini termasuk bagian bahwa Allah mengapresiasi bahwa kita ini ikut menjaga Al-Quran, diapresiasi oleh Allah. Apa maksudnya? Ternyata Allah itu terhadap makhluknya yang punya jasa sekecil apapun tetap diakui sebagai orang yang punya jasa. Makanya pesannya ojo adik wani-wani nanggone konco-konco yang sudah peduli terhadap pengembangan Al-Quran. Orang yang punya jasa moro-moro dipotong, moro-moro diputus, moro-moro dihabisi. Jangan, hati-hati. Kok malah sih nggak terima Gusti Allah. Ini pesan yang pertama perlu. Jadi kita datang ke sini untuk menjadi apa? Untuk ikut serta membantu Allah. Bukan Allah tidak mampu. Bukan berarti Allah butuh bantuan, enggak. Tapi Allah mempersilahkan. Ayo, Ustadz, keluarga besar Surabaya, silakan Anda semua ikut bersama-sama aku, kata Allah, untuk menjaga Al-Quran. Maka kemudian Rasul berpesan, Ahlul Quran, Ahlullah. Ahli Al-Quran kita semua adalah keluarganya Allah. Makanya nahnu di sini ini adalah Allah dan keluarganya. Siapa? Kita semua, insya Allah. Dan sudah dinyatakan Rasul menjadi keluarganya Allah, keluarga yang spesial. Pertama, lanjut Mas Edam, dikit kita lanjutkan, kurang 8 menit. Nah, ini tadi saya sebutkan, ini ada Iqra. Ingat, Iqra sudah kita baca dengan baca. Ternyata bacaan jenengan tadi masih perlu perbaikan. Oleh Kiai Muhyiddin, Kiai Kosmurido tadi ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Iqra. Masuk kepada tulis, Allama bil Qalam ayat 4. Di sini ada perintah tulis. Perintah tulis ternyata banyak yang salah. Dari 250 dari jenengan yang bisa masuk asesmen di pemerintahan hanya 14. Di situ nanti kita panggil teman-teman yang punya kemampuan itu ke depan. Nah, di sini ada kelemahan-kelemahan posisi kita. Lanjut, Mas. Kemudian di sini, nah, saking pentingnya nulis, saking pentingnya nulis, maka di dalam Al-Quran pun di sini ada surat Al-Qalam. Ada surat Al-Qalam. Itu berarti Al-Qalam memang punya nilai plus, sangat penting. Terus, saya ambil potongan-potongan ini yang sering saya lakukan di berbagai macam daerah. Ini contoh, ini di TV nasional. Innas sholata ini. Bagi yang jauh mungkin tidak bisa kelihatan ini. Innas sholata ini, kalimat innas sholata di sini kalimat salah. Tanda anil faksya ini juga salah. Ini saya cuplik dari TV nasional. Seorang daiyah yang menulis dalam posisi seperti ini beberapa tahun yang dulu saya simpan untuk kita jadikan pembelajaran. Amin, ada kalimat ini, amin ya robbal, balnya seperti ini, bal. Nah, amin ya robbal alamin. Ini saya sampaikan kepada penulis, saya kenal orangnya, saya ingatkan, Ustaz, apa ini salah tombol? Karena menulis kalau lewat HP itu bisa salah tombol terus nyambung nggak karu-karuan. Nah, ternyata beliau menyatakan enggak, saya enggak salah tombol. Jangan memang begini yang benar. Amin ya robbal alamin.
Padahal ini salah, bukan sama tombol. Beliau menyatakan yang benar ini, padahal yang benar ada yang di bawah ini. Kemudian suatu hari saya memperhatikan ada kegiatan munakosa, ada kegiatan wisuda di sebuah SMA Surabaya. Karena jenengan Surabaya, saya ingatkan, ini kegiatan wisuda di Surabaya. Yang di wisuda anak-anak SMA sudah khatam Al-Quran. Kegiatannya di Surabaya. Saya tidak menyebutkan SMA mana, nggak usah. Tapi ini kegiatannya. Ini ada topi guru-gurunya. Saya potong di sini. Ini guru-gurunya jajar-jajar ini. Difoto di backgroundnya. Tulisannya munakosatun khotmil Quran pakai ain. Ini Quran. Ini salah jali, salah fatal ini. Nah, ini tulisan ditulis di background di saat wisudah Al-Quran khatam. Nah, imbang antara bacaan dan tulisannya. Kemudian ini ada tulisan di belakangnya mobil. Untuk penyosong Indonesia Mas tidak kita saksikan lagi lah paling tidak. Ini ada Masya Allah la quwwata illa billah. Billah ini tapi panjangan banyak sekali. Mungkin ada sekitar 50%. Ini. Ba, alif, Allahnya ada alif lagi. Coba jangan renungkan. Ada tulisannya baik, tapi double alifnya. Alifnya double. Ini salah. Ya, jenengan yang tertawa kok ngomong soal. Ini banyak sekali dan di mana-mana di berbagai daerah kami melakukan pretest ini banyak yang keliru. Tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Ini evaluasi kita dalam masalah ini. Ini sudah tadi hampir sama sudah ini pretest ini kegiatan saya di Jember ini. Di Jember sekitar 3-4 tahun yang dulu sama Kiai Muhyiddin. Saya copy, saya taruh sini, ternyata sama. Ini bilanya gitu Pak, bila sama dengan jenengan tadi. Ini double sama dengan yang di sini. Hampir sama. Apa sak buron kira-kira ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini buku kami dari LP Bakti JKNO menyiapkan buku belajar menulis Al-Quran. Caranya dengan sangat mudah karena hanya mengikuti lens saja. Buku ini sudah banyak dipakai di berbagai macam sekolah-sekolah, baik sekolah formal, sekolah umum, anak SD, banyak sudah menggunakannya. Buku ini untuk belajar bagaimana menulis huruf-huruf, dari mana arahnya. Sebab menulis huruf itu tidak boleh Arab dengan Latin disamakan. Kalau huruf Arab, huruf Al-Quran harus ditarik dari atas ke bawah. Meskipun sama seandainya yang satu akhirnya tulis alif, tulis dari bawah tarik yang satunya dari atas ke bawah. Ini sih benar dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas salah. Meskipun persis tidak beda. Harokat dari atas tarik ke bawah. Kita kan sering-sering anak-anak kita kalau baca Fred. Itu sering doma. Nah, ini sering-sering anak-anak kita. Di sini nanti ada pembelajaran bagaimana menulis huruf-huruf Al-Quran, kemudian menggandeng huruf, kemudian kalimat-kalimat thayyibah, dan termasuk juz amma ada di sini, pembelajaran di sini. Ini sebagai tindak lanjut dalam pembelajaran kita terus. Nah, ini Quran. Nah, Quran ini bisa digunakan pendekatan bagi guru anak-anak kita yang bisu. Anak-anak bisu diajari maca Quran angel berat. Tapi bagaimana pendekatan dan mengenalkan anak-anak bisu tuli juga bisu. Nah, mereka kita kenalkan dengan ini. Selain itu juga manfaat buat kita karena kita bisa menulis Al-Quran dalam waktu tertentu, bisa menuliskan Al-Quran yang kesalahannya bisa diminimalisir. Ini banyak pondok-pondok pesantren yang menggunakan Quran ini. Dulu di sini di Khotijah, anak-anak SMP, anak-anak lulus SMP di TPB Khotijah itu kelas 1 selesai 10 juz. Ini ada 10 juz. Kelas 2 10 juz. Kelas 3 selesai 30 juz. Tapi kemudian pada waktu COVID kemarin setelah itu masih dihentikan. Ini di TPB Khotijah dan banyak pondok-pondok pesantren. Lanjut. Termasuk ini penggunanya. Nah, ini kegiatan khotmil Quran bil kitabah.
kegiatan kita selama ini di Senayan, di Blitar, di berbagai macam ini banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dalam kegiatan selama ini adalah khatmil Quran bin nador, 1. Nomor 2, khatmil Quran bil ghaib, 2. Sekarang kita lakukan khatmil Quran bil kitabah. Bersama-sama mengkhatamkan Quran dengan menulis. Tentu anggotanya kalau bisa sekali satu khatam, satu mushaf 600 orang bisa menyelesaikan satu mushaf, cukup waktu 15 menit. Kalau umpamanya ada 300 orang, waktunya bisa setengah jam. Selesai menulis 30 juz atau satu mushaf Al-Quran. Dan ini saya kira beberapa hal. Nah, kemudian posisi ini kami hanya ingin bagaimana jalan keluarnya. Pemerintah menghendaki bahwa di NST itu tidak hanya baca. Karena mengingat selama ini baca kita anggap sudahlah cukup, mungkin ada perbaikan di sana sini, namun kami melihat masalah tulis sangat rawan untuk diikutkan asesmen, dikhawatirkan tidak masuk. Maka untuk itu kami teman-teman LP4 ini dan teman-teman FKBK bekerja sama sekaligus bahwa kita punya media yang jenengan pegang itu buku jilid 1 yang sampulnya hijau, itu buku jilid 1 yang dalam pembelajaran itu bisa disampaikan kepada santri, anak-anak santri belajar membaca, ada yang bertulisannya itu dibaca, di bawahnya ada yang tipis-tipis itu untuk ditulis. Artinya dalam satu tatap muka anak-anak sudah bisa bagaimana cara membacanya sekaligus cara menulisnya. Jadi metode kolaborasi baca dan menulis itu yang kami informasikan dengan jilid 1. Lanjutannya tentu, maka di depan sana ada jilid 2, 3, dan 4. Kalau jenengan kepingin melengkapi, kami tidak bisa memfasilitasi. Kalau ingin, monggo bertanya yang di sana. Tapi perlu ada infak ke teman-teman yang ada di depan sana. Terima kasih. Itu beberapa hal. Monggo kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, yang terakhir saya sampaikan. Selain media-media yang kami suguhkan penjenengan, tadi ada kesimpulan-kesimpulan kecil bahwa di Surabaya ini karena 250 ini belum mencapai target, apalagi jumlahnya sampai 13.000, maka di Surabaya segera akan dibuka PGMI, Pendidikan Guru Muda Al-Quran, selama 8 bulan, setiap seminggu cuma 1 kali, dalam satu pertemuan hanya 2 jam. Di situ berbagai materi pembelajaran disuguhkan untuk memperdalam selama 8 bulan. Setelah itu jenengan bagi yang memang punya potensi akan diikut sertakan masuk ke asesmen dan itu otomatis sertifikasi secara nasional dapat logo Garuda itu. Jadi kita masih ada jalan keluarnya. Masih ada jalan keluar, kita tidak buntu. Sedangkan Kiai Muhyiddin tadi itu di Indonesia, di JGIA, Jamiatul Qur'an Al-Kufat, masih ada 2 asesor. Yang pertama Kiai Rosid, Kiai Abdul Rosid yang tinggalnya sekarang di Jakarta, dia orang Lumajang sebagai direktur LSD JGIA. Sedangkan Kiai Muhyiddin ini termasuk manajer penjamin mutu. Patut kita bersyukur bahwa kita kenal tatap muka sama beliau yang sudah punya SIM dari pemerintah, beliau sebagai asesor dalam pelaksanaan asesmen BNSB. Makanya kemudian bagaimana untuk masuk ke asesmen itu? Maka kami teman-teman menyiapkan kelembagaan pembelajaran namanya PGMI, Pendidikan Guru Muda Al-Quran. Umurnya berapa kok namanya muda? Maksud muda itu tidak kaitannya dengan umur, cuma semangat muda. Semangat muda. Sehingga baju yang kami buka ini adalah baju seragam yang di dadahnya ini adalah api membara. Meskipun seumur saya, seumur Pak Jokowi, saya sama dengan Pak Jokowi umur saya, tapi semangat muda dengan lambang api membara di dada. Semangat untuk Al-Quran, semangat untuk menjadi keluarganya Allah, dan semangat untuk menyelamatkan bangsa ini menuju Indonesia, menuju tahun emas. Oke, ada 2 pertanyaan dari Ustadz dan Ustadzah. Waktunya tinggal 5 menit. Monggo. Ada yang bertanya? Bebas.
Tanya apa saja boleh? Tanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita kan punya santri itu ada yang sudah dewasa nih. Apa perlu juga untuk latihan menulis itu? Terima kasih. Saya jawab langsung saja. Begini, jenengan kan tadi dalilnya kan ini. Coba ini saya perdalam dikit kaitannya dengan pertanyaan dengan. Di situ kan alladzi 'allama bil qalam. Lanjutannya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku minterno kepada manusia yang tidak pinter. Dengan apa? Dengan kolam. Artinya penulisan Al-Quran untuk siapa saja, umur berapapun. Bahkan di Solo itu orang-orang yang kena stroke pelan-pelan belajar tulis Al-Quran, itu dia justru mendapat nilai-nilai positif dari gerakan-gerakannya itu, lalu ia menjadi sembuh. Terus kemudian untuk diketahui, ternyata orang yang menulis Al-Quran menurut para peneliti menulis ba, umpamanya ba, tulis ba, itu berarti dia mengukir huruf itu di otaknya. Maka apabila dia menulis basmalah, hamdalah sampai an-nas, maka dia menulis huruf-huruf Al-Quran kalamullah di dalam otaknya. Dan itu apabila bagi orang yang memang sulit membaca, ada orang juga, aku gak iso moco karena sudah tua, aku tak nulis saja, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat atas tulisan itu. Apa ada buktinya? Syekh Maulana Sayyid Maliki di Mekah itu menceritakan ada orang Turki umurnya sudah tua, baca Al-Quran sulit karena memang matanya buram, tulis gede-gede. Setelah ditulis gede-gede, diwocok, digunakan. Terus mau wafat, bilang sama anak, nah, sewaktu-waktu ini aku wafat, ini aku mati, Quran itu pendemen. Jadi siji ambil mandi itu. Maka beberapa saat orang tuanya meninggal di Turki, kemudian ditanam Quran, ditanam di sana. Setelah itu setahun kemudian anaknya pergi haji. Setelah pergi haji di sana di Madinah, keluar masuk toko. Di situ ada toko banyak etalase kaitannya dengan buku-buku. Dia melihat anak itu ada etalase yang terpasang Quran kok mirip kayak bapak. Kemudian dia bertanya, Tuhan, apa itu? Itu Quran. Dari mana? Bisa lihat? Boleh dilihat. Diamati, kok eling Qurannya bapak? Tuhan, dari mana? Oh, dari itu penggali kubur. Tuhan masih tahu orangnya, tahu. Kadang main ke sini. Maka kemudian dikomunikasikan. Saya boleh kenal, boleh. Setelah kenal, sampai dari mana Quran ini? Kok bisa di sini? Padahal tak tanam setahun kemarin di Turki. Perasaan hatinya, tapi nggak bilang sama orang ini. Tolong, dari mana? Saya dari makam Baqi. Makam Baqi itu makam dekat makamnya Rasul. Sana ada makam itu, saya dari sana. Masih ingat di mana posisinya? Masih boleh saya tahu? Silakan diajak. Setelah itu posisi mana? Di sini. Bisa dibongkar. Ternyata dibongkar. Setelah dilihat salib pemuda Turki itu dulu, itu kan mayatnya bapak. Pakai dia antara percaya dan tidak percaya. Lu inilah bapak. Enggak bingung. Iya enggak tapi semakin dilihat, lu ini bapak. Stop. Urut lagi. Akhirnya beliau konsultasi kepada ulama di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh iso, bapak setahun kemarin tak kubur di Turki, kok geser sampai di Madinah. Makanya berbicara tentang inna nahnu tadi, Allah bersama. Dan Allah memperapresiasi orang-orang yang peduli Al-Quran. Ini diapresiasi oleh Allah, tidak usah menunggu hari akhir kiamat, tapi di saat posisi dalam barzakh digeser oleh Allah dari Turki, mayatnya digeser ke Baqi, didekatkan bersanding dengan makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu Sayyid Maliki. Kalau jenengan tahu siapa Sayyid Maliki, termasuk dzurriyyah Rasul. Itu beliau yang menceritakan. Nah, artinya tentang penulisan siapapun, bahkan kita bila perlu berlatih terus, menggarap terus.
kita upayakan bisa menulis sebanyak 30 juz. Kalau hanya surat Tabarok isok melawan munkar nakir kan gitu kan, apalagi menulis Al-Quran 30 juz. Insya Allah itu bagian syafaat juga untuk menolong kita di sana. Sudah itu ya, berarti siapapun. Sebab sisi lain itu juga mencerdaskan. Nah kalau diceritakan ini panjang bagaimana penelitian sekarang di Swedia, jangan tahu di Swedia itu tidak ada nombor-nombor tulis saya sekarang. Zaman maju macam ini dibuang semua, nulis semua. Karena dari gerakan ini beda loh ya, dengan nulis A nombor tul, jadi reaksi pikiran kita tidak tergambar, hanya tul. Tapi nulis A, ini pikiran kita belum nulis, ini sudah ada nilai-nilai positif pandangan. Oh sudah gambar. Nah gambaran ini adalah huruf-huruf Al-Quran, beda lagi. Ada A, B, C. Ini kalimat Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Menulis alif, ba, ta, da, itu di sini sudah ada mindset yang ada di pikiran kita. Ada ion-ion positif yang terus menyelimuti kita. Dan seterusnya ada seterusnya. Waktunya saja yang tidak saya bisa jelaskan dengan detail. Pun yang terakhir, jenengan. Terima kasih Ustaz. Singkat saja karena waktunya sudah mepet. Kita memang kebanyakan dari kita guru-guru Al-Quran itu memang bisa baca tapi tidak bisa menulis sendiri. Nah untuk bisa menulis dengan baik sesuai dengan Rasul Usman dalam masalah ini, itu apakah kita ini kan harus dilengkapi dengan ilmu yang lain, Ustaz, seperti ilmu alat gitu. Karena Al-Quran ini kan hurufnya rangkai, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kata itu kan dipotong. Misalnya saya membeli buku kan dipotong. Kalau di Al-Quran itu kan tidak dipotong. Misalnya qul huwallahu ahad kan tidak dipotong-potong. Ya. Nah itu kadang-kadang kalau mengajarkan menulis sambung itu kan ada perkata itu ini kalau nggak dipotong itu kan otomatis huruf yang bisa disambung. Kadang-kadang anak-anak itu kalau nggak belajar dipotong itu disambung. Yeah. Nah itu nanti teksnya bagaimana? Yeah. Justru yang jenengan pertanyakan ini kami memfasilitasi lembaga PGMI. Lembaga ini adalah pendidikan guru muda Al-Quran, cukup 8 bulan. Di Sidoarjo sudah dimulai. Sidoarjo itu ada 2 majelis masihan. Ini tanggal 4 besok ada diupayakan ada 5 majelis. Setiap kecamatan ada majelis. Taman sudah 3 pertemuan. Ini tadi 4 pertemuan. Hari ini ada di sana tadi. Kemudian Krian akan dibuka di Porong. Terus bergerak. Kita bergerak dalam rangka menyongsong proyek besar Indonesia Emas tadi. Kita bergerak terus. Makanya Prono Jawa Timur itu yang posisi dekat ibu kota adalah Surabaya. Kami sementara masih menggarap Sidoarjo. Monggo nanti bagaimana Surabaya. Di dalam kelembagaan ini akan detail bagaimana ini huruf-huruf yang bisa digandeng, tidak digandeng. Dengan belajar macam ini nanti pelan-pelan akan bisa. Meskipun tampaknya kalau belum belajar sulit banget ya. Tampaknya memang sulit, tapi semuanya kalau kita lalui akan menjadi mudah. Ngoten, Ustaz. Nggih. Tunggu nanti ada informasi flyer. Kalau ini ada grupnya jenengan, ada flyer dan diinformasikan. Jenengan berkenan untuk nambah ilmu, monggo silakan ikut. Kalau jenengan belum berkenan, tidak apa-apa. Tapi kalau berkenan, kami merasa terdukung untuk menyosong Indonesia Emas. Baik, gerak bersama-sama. Nah, esok nanti di akhirat bareng-bareng, woi, yuk. Sorak-sorak bergembira, masuk surga bersama. Apa gini? Itu maunya kita. Kami tidak punya apa-apa kalau tanpa panjenengan. Mari bergerak bersama-sama. Oke, terima kasih.